الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain, yaitu fikih interaksi antara suami istri. Dan sampailah kita pada fasal Mughadabatun fil buyut, tentang amarah-amarah yang terjadi di dalam rumah. Watta'awudz minasyaitan, dan juga berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ittaqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifum minasyaitan, apabila tertimpa waswas dari syaitan, godaan, gangguan dari syaitan, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kaum muslimin berbincang tentang amarah, khususnya amarah yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Maka ketahuilah bahwa rumah tangga itu umumnya tidak sepi dari murka dan amarah di antara sesama penghuninya. Apakah itu amarah seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anaknya, atau bahkan sebaliknya. Kaum muslimin, amarah-amarah ini tidak terjadi hanya di rumah tangga yang jauh dari Allah, tetapi juga amarah-amarah ini terjadi di rumah tangga orang-orang yang soleh. Dan yang membedakan antara mereka yang memiliki ilmu, mereka yang dari kalangan ahli, orang-orang yang soleh, dibanding mereka yang tidak memiliki ilmu dan rumah tangga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan adalah rumah tangga yang dihuni oleh orang-orang soleh, ketika terjadi amarah, maka mereka tidak akan membiarkannya terjadi berlarut-larut. Mereka tidak ingin amarah itu berjalan sesuai dikehendaki oleh syaitan. Tidak ingin persoalan-persoalan tersebut digiring oleh syaitan kepada jurang yang lebih dalam. Mereka segera akan menyadari kesalahan-kesalahan yang sedang terjadi, dan mereka berupaya untuk menghubungi atau memperbaiki hubungan di antara sesama mereka. Kaum muslimin, syaitan itu ada yang punya tugas menetap di rumah tangga seorang muslim, atau secara umum menetap di rumah orang-orang yang sudah berkeluarga. Dan jin ini tidak akan meninggalkan rumah tersebut
hingga ia berhasil memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ketika sudah berhasil, maka selesai sudah tugasnya dan dia meninggalkan rumah tangga tersebut. Bahkan kaum muslimin, pekerjaan ini adalah pekerjaan terbesar, pekerjaan terpuji di kalangan bangsa jin. Bahkan jin yang bertugas seperti ini memiliki kedudukan yang besar di sisi iblis. Iblis itu adalah pembesar dari kalangan bangsa jin. Oleh karena itu, karena syaitan ada di rumah-rumah kita, maka tentu ia memasang banyak jerat. Ada banyak jerat. Dan di antara jerat-jerat tersebut adalah jerat amarah. Sebab syaitan tahu betul jika seseorang itu marah, maka amat mudah untuk dikendalikan. Seseorang jika marah, ia tidak bisa mengendalikan ucapannya. Dengan ucapan-ucapan tersebut akan keluar kalimat-kalimat kekufuran. Akan keluar darinya ungkapan-ungkapan yang kotor. Akan keluar darinya makian. Dan jika itu dalam rumah tangga, akan keluar ungkapan cerai, ungkapan talak kepada istri. Jika sebaliknya, istri minta cerai, atau istri akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, yang mengingkari kebaikan suami. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Tidak hanya ucapan, dari sisi tindakan, ya, barang-barang yang tadinya dibeli dengan harga yang mahal, barang-barang yang dijaga dengan baik, itu bisa hancur lebur disebabkan karena amarah. Jadi ini amarah yang paling efektif untuk menghancurkan rumah tangga seorang muslim. Oleh karena itu kaum muslimin, benar bahwa amarah ini adalah semacam tabiat yang dimiliki oleh orang. Seseorang, siapapun dia, akan mengalami perasaan seperti ini. Oleh karena itu, wasiat-wasiat Nabi tentang amarah itu patut untuk selalu kita hadirkan dalam hati kita. Semisal seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, nasihati aku." Kata Nabi, "La taghdab." Sahabat ini minta nasihat yang kedua kalinya. Kata Nabi, "La taghdab." Jangan marah dan jangan marah. Nabi SAW di hadis yang lain bersabda bahwa bukanlah orang kuat itu yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang yamliku nafsah indal ghadab, dapat mengendalikan dirinya ketika ia dalam kondisi marah. Seperti itu kaum muslimin. Nah, rumah tangga kaum muslimin tidak lepas dari satu ini. Baik rumah tangga ahli ilmu atau bukan ahli ilmu, orang soleh atau bukan orang soleh. Supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang ini, maka kita akan mengambil atau penulis mengangkat beberapa contoh, ya, bahwa amarah itu juga terjadi di rumah tangga muslim yang soleh. Di sini mengangkat kisah rumah tangga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini As-Siddiq, sebuah gelar yang merupakan puncak keimanan di bawah tingkat Nabi dan Rasul. As-Siddiq. Dan tuan atau yang menempati puncak dari As-Siddiq ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana tentang rumah tangga beliau? Apa yang terjadi di rumah tangga beliau? Maka berikut riwayat Muslim. Ini ada banyak riwayat, ada riwayat Bukhari dan ada riwayat Muslim. Kami angkat riwayat yang Muslim. Wa fi riwayatin ukhra li Muslim an Abdurrahman
bin Abi Bakr radhiyallahu anhu qala, dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Yang bercerita ini adalah putra Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Abdurrahman. Kata Abdurrahman, nazala alaina adyafun lana. Kami kedatangan tetamu. Kami kedatangan tamu. Tamu ini adalah dari Ahlus Suffah. Mereka adalah orang yang fakir, yang tidak memiliki keluarga dan juga tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tinggal di emperan masjid. Jumlah mereka lumayan banyak, sekitar 80. Dan Nabi SAW di malam itu berpesan supaya jika ada di antara kalian yang memiliki makanan yang mencukupi untuk 2 orang, ada bekal makanan yang mencukupi 2 orang, bawalah 3 orang. Kalau makanan mencukupi untuk 4 orang, bawalah 5 atau 6 orang. Nah, seperti itu. Dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri membawa 3 orang. Baik. Dan Abu Bakar As-Siddiq sebelum kedatangan tamu-tamu tersebut, beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kata Abdurrahman, ayahku, ya, itu datang ke rumah Nabi SAW untuk membincangkan hal yang penting, ya, terkait dengan urusan kaum muslimin tentunya. Fantalaqa wa qala, dan sebelum pergi beliau berpesan kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, ufrugh min adyafik, ufrugh min adyafik, beri makan tamu-tamumu dan ladeni mereka dengan baik. Ya, jadi itu pesan Abu Bakar As-Siddiq kepada putranya. Falamma amsaitu ji'na bikirahum, ketika sudah masuk di waktu petang, ya, sudah masuk malam, maka kami pun menghidangkan jamuan kepada mereka. Kata Abdurrahman, fa'abau, namun saat makanan dihidangkan mereka menolak untuk makan, enggak mau makan, enggak mau. Hatta yaji'a, faqalu hatta yaji'a abu manzilina, kami makan kalau sudah datang sahibul bait, kalau sudah datang tuan rumah, yaitu datang ayahmu Abu Bakar As-Siddiq. Fayat'amu ma'ana, sehingga beliau ikut makan bersama kami. Ini juga ada kekhawatiran kalau seandainya nanti mereka makan lebih dulu, dikhawatirkan makanan habis dan tidak menyisakan untuk tuan rumah. Makanya mereka dengan sopannya berkata, sudah, kami enggak makan dulu, nunggu abahmu datang. Faqultu lahum innahu rajulun hadid, ayahku itu agak keras orangnya. Ya, Abu Bakar itu hadid, agak keras orangnya. Alias jika ada hak-hak tamu yang tidak disempurnakan atau dikurangi, jika hak-hak tamu itu dikurangi, beliau akan marah. Wa innakum illam taf'alu, jika kalian tidak sampai menikmati atau memakan hidangan ini, khiftu ayyusibani minhu adhan, aku khawatir aku mendapat hal-hal yang tidak enak dari ayahku. Wes, harap tuan-tuan mau makan hidangan ini. Ya, jadi tamu-tamu sudah dibujuk sampai keluar ungkapan, ayahku itu agak keras loh. Khawatir kalau jenengan-jenengan tidak makan, maka aku mendapat hal yang tidak mengenakkan. Tapi para tamu tetap menolak.
tidak mau makan. Falamma jaa, ketika Abu Bakar datang, lam yabda bi syai'in awwala minnum, faqala, beliau tidak menanyakan apapun, tidak memulai dengan bertanya, melainkan afaragtum min adyafikum, apa kalian sudah selesai dengan jamuan kami? Apa jenengan semua sudah makan? Qalu la wallah, tidak, belum lagi, wallah, mereka sambil bersumpah, ma faragna, kami belum lagi makan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, alam amur Abdurrahman, bukankah saya sudah menyuruh Abdurrahman untuk menyuruh kalian makan? Wa tanahaitu anhu, dan Abdurrahman pun berkata, aku segera bersembunyi. Mendengar dialog antara Abu Bakar dengan para tamu, maka Abdurrahman memilih untuk bersembunyi. Tidak ingin ribut dengan ayahnya, tidak ingin terjadi keributan dalam ruangan itu, maka dia bersembunyi. Maka Abu Bakar pun memanggil putranya, ya Abdurrahman, dan Abdurrahman terus bersembunyi, tidak mau keluar. Faqala ya Gunthar, aqsamtu alaika, wahai Gunthar. Gunthar ini bisa bermakna hai si tolol, hai goblok, ya jahil. Aku bersumpah, in kunta tasma'u sauti, jika kau mendengar suaraku, illa ji'ta, maka kau harus keluar. Jika kau dengar suaraku ini, keluarlah. Aku bersumpah selama Allah untuk keluar. Maka Abdurrahman pun akhirnya keluar. Ya, keluar. Di sini kita melihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq marah kepada anaknya sampai memanggil dengan kalimat Gunthar, wahai si tolol. Ya, ada yang mengatakan wahai lalat hijau, ada yang maknakan demikian. Ada perbedaan dari makna Gunthar. Hai si tolol. Padahal Abu Bakar ini adalah As-Siddiq, orang yang lurus ucapannya, jujur ucapannya, lagi membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul. Tetapi inilah yang terjadi. Ya, saat marah beliau memanggil putranya seperti itu. Dan kaum muslimin, ini tentu tidak termasuk bagian daripada doa. Karena sebagian orang, bahkan sebagian pendidik bilang, kalau kita manggil anak dengan panggilan yang tidak baik, atau marah lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu berarti doa untuk anak. Tidak benar. Ungkapan ini tidak benar. Ya. Baik. Bahwa orang alim, orang soleh dengan level setinggi ini pun masih bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Ada ketergelinciran dan ucapan seperti ini. Baik. Fakultu, aku pun datang dan berkata, wallahi mali dzambun, demi Allah, aku ini enggak salah. Aku enggak salah. Aku tidak punya dosa. Haulai adyafuka fasalhum, tanyalah kepada tamu-tamu jenengan. Qad ataituhum biqirahum, aku sudah menghidangkan hidangan mereka. Fa abau ayyat'amu hatta taji'a, mereka menolak untuk makan hingga jenengan datang. Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada para tamu, malakum alla taqbalu anna qirakum, mengapa kalian tidak langsung makan hidangan atau jamuan kami? Ya, ini masih dikuasai dengan emosi dan amarah. Kenapa kalian tidak makan jamuan kami? Ya, tentu mereka menjawab, ya kami menunggu sampean agar ikut makan bersama kami. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa wallah la at'amuhu al-laila, demi Allah saya tidak akan makan. Ini pakai sumpah ini.
Bayangkan, pakai sumpah, demi Allah saya tidak akan makan malam ini. Qala, jadi ini sumpah disebut oleh ulama yaminul ikram, sumpah untuk pemuliaan. Ya. Faqalu, apa kata tamu? Para tetamu berkata, fa wallahi la nat'amuhu hatta tat'amuhu, demi Allah kami juga tidak mau makan sampai jenengan makan. Wah. Ini sudah jadi masalah besar ini. Tuan rumah bersumpah tidak mau makan, tamu juga bersumpah tidak mau makan kecuali kalau tuan rumahnya makan. Dan namanya sumpah harus dijalankan. Abu Bakar harus menjalankan sumpah ini karena sumpah sudah terlanjur keluar dari ucap mulut beliau. Tamu juga sudah terlanjur bersumpah. Ya. Kata Abdurrahman, "Fama ra'aitu kasyarri kal-lailati qattun." Saya belum pernah menyaksikan malam yang seburuk dengan ini. Ini gawat ini. Ya, Abu Bakar marah, tamunya juga kayak ngono. Ya. Wailakum malakum alla taqbalu anna qirakum. Abu Bakar ulangi lagi ucapannya. Celaka betul kalian. Mengapa kalian tidak memakan hidangan yang sudah aku jamukan untuk Anda? Ya. Jadi ini juga pelajaran kaum muslimin. Kalau tuan rumah sudah menghidangkan makanan, ya dia makanlah. Atau tidak perlu, kalau mereka sudah terlanjur sibuk menghidangkan, tidak usah dicegah. Karena ada kalanya tuan rumah itu menghidangkan makanan, pertama memang dia amat ingin memuliakan Anda. Atau yang kedua, dia ingin menunjukkan masakan dia, bahwa masakan dia enak gitu loh mas. Ya. Oleh karena itu, kalau dia sudah bergerak, apalagi sudah ini, jangan sampai Anda ketika makanan sudah dihidangkan, jangan sampai Anda tidak memakannya. Cicipilah, makanlah. Summa qala, kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ammal ula faminas syaitan. Tadi ucapanku itu datang dari syaitan. Halummu kirakum, ayo makan, mari kita makan. Faji'a bit-ta'am fasamma fa'akala wa akalu. Lalu makanan pun didatangkan, Abu Bakar makan, orang-orang pun ikut makan. Ya. Jadi Abu Bakar segera menyadari kesalahan ini. Alias beliau berpikir, kalau ia tidak makan, berarti tamu juga tidak makan. Karena tamu juga sudah bersumpah tidak mau makan. Ya. Dan tamu-tamu ini diundang untuk makan. Oleh karena itu, tampaknya sumpah yang saya lakukan mesti tak batalkan. Ya, berarti dalam posisi ini, siapa yang batalkan sumpah? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq makan, berarti dia membatalkan sumpah. Sementara para tamu membatalkan sumpah tidak batal, karena mereka berkata, kami demi Allah tidak makan kecuali tuan rumah makan. Maka keesokan harinya Abu Bakar datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, barru wa khanistu. Baru wahanistu, ya Rasulullah, kalau mereka, ya Rasulullah, mereka telah melakukan sebuah kebajikan dengan menjalankan sumpahnya, sementara aku ini, ya Rasulullah, telah membatalkan sumpahku. Sumpah kan mesti dijalankan. Ya. Dan mayoritas ulama berpendapat, kalau kita bersumpah, ya, walaupun itu kita batalkan sumpah, lalu kita batalkan, kita membatalkannya karena hendak beralih ke yang lebih baik, maka tetap ada kafaratnya, tetap ada dendanya. Siapapun yang membatalkan sumpah, ya, maka dia mesti membayar denda. Ini pendapat mayoritas ulama dan didukung dengan hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah fa ra'a ghaira khairan minha, lalu dia melihat ada yang lebih baik. Ya. Misalnya ada orang bersumpah, demi Allah saya tidak mau lagi silaturahmi ke rumahmu. Setelah pulang dia pikir, ya Allah, kenapa saya putuskan hubungan silaturahmi? Silaturahmi kan itu lebih baik, besar pahalanya dan lain sebagainya. Setelah itu, karena bersilaturahmi lebih baik, dia batalkan aja sumpahnya. Nah, orang seperti ini
falyukaffir an yaminihi, dia harus membayar kafarat atas sumpahnya. Ya. Dan kafaratnya tentu adalah memberi makan 10 orang miskin. Itu kafarat yang pertama. Jadi bayar atau memberi makan 10 orang miskin. Jika tidak, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak, memerdekakan budak. Jika tidak, alias tidak sanggup, maka berpuasa selama 3 hari. Jadi tidak boleh langsung puasa. Harus melalui tahapan-tahapan, memberi makan 10 orang miskin. Dan insya Allah kalau memberi 10 makan orang miskin, ya ini cukup dengan uang 100 ribu insya Allah. 10 ribu beli nasi bungkus sudah mencukupi. Berarti kalau itu 10 orang, 10 bungkus berarti 100 ribu. Ya, baik. Lalu apa tanggapan Nabi ketika Abu Bakar As-Siddiq berkata seperti itu? Mereka tamu-tamuku itu telah menepati sumpahnya, mereka telah melakukan kebaikan menepati sumpah, sementara ini aku membatalkan sumpah. Kata Nabi, bal anta abarruhum. Sebaliknya, ya Abu Bakar, kau adalah orang yang paling taat di kalangan mereka. Kau adalah orang yang paling berbakti antara mereka. Wa akhyaruhum, dan kau adalah orang yang terbaik di antara mereka. Lihat kaum muslimin, ini di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tidak hanya sebatas itu, ada yang lebih dari itu tingkat kesolehannya, yaitu rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang bagaimana gambaran amarah yang terjadi di rumah tangga Nabi, mari kita lihat. Di sini juga panjang. Kami cari riwayat yang lebih ringkas. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Qala, kata Ibnu Abbas, lam azal harisan ala an as'ala Umar ibn al-Khattab anil mar'ataini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allataini qala Allah ta'ala in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Kata Ibnu Abbas, saya itu begitu antusias mencari tahu, begitu antusias hendak menanyakan kepada Umar bin Khattab tentang 2 wanita dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad saghat qulubukuma, maka sesungguhnya hati kalian berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Intatuba, kalau keduanya itu bertobat kepada Allah. Ibnu Abbas penasaran, siapa yang dimaksud 2 istri Nabi ini yang telah jatuh dalam sebuah kesalahan sampai Al-Quran menyebutkan kalau keduanya sudah bertobat. Dan Ibnu Abbas ingin menanyakan langsung kepada siapa? Umar bin Khattab, tetapi sungkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sudah setahun lamanya aku amat ingin bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat ini, tapi sungkan dengan kewibawaan Umar bin Khattab. Apalagi Ibnu Abbas memang masih begitu muda saat itu. Baik, bayangkan ini tersimpan di hatinya selama setahun untuk menanyakan siapa yang dimaksud dalam ayat ini. Hatta hajja wa hajjajtu ma'ahu, hingga Umar bin Khattab berhaji dan aku berhaji bersama beliau. Saat perjalanan pulang dari haji, wa adala, Umar menepi dari jalan dalam rangka untuk buang hajat. Wa adaltumah bi idawatin fatabarraz,
Lalu aku pun menepi bersama beliau dengan membawa sewadah air. Fatabarraz, lalu Umar pun buang hajat. Summa jaa, setelah selesai buang hajat, beliau pun datang. Fasakabtu ala yadayhi minha fatawadda'a, lalu aku tuangkan air yang tadi ada di wadah, aku tuangkan di kedua tangan beliau, dan beliau pun berwudu. Faqultulah, setelah itu aku pun bertanya. Jadi ini kesempatan emas untuk bertanya kepada Umar yang sudah dipendam selama setahun. Sudah dipendam selama setahun. Qultu ya Amiral Mu'minin, manil mar'atan min azwajin nabi allatani qala Allah Ta'ala in tatuba ila Allah. Wahai Amirul Mu'minin, siapakah dua wanita dari istri Nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran in tatuba, kalau kalian berdua bertobat kepada Allah? Apa tanggapan Umar? Wa ajaban lak ya Ibn Abbas, alangkah menakjubkan dirimu wahai Ibnu Abbas. Maksudnya, bagaimana ini bisa terjadi pada Ibnu Abbas sampai tidak tahu siapa yang dimaksud pada dua orang pada ayat ini. Padahal Ibnu Abbas dikenal rajin menuntut ilmu. Dia antusias menuntut ilmu. Makanya kata Umar bin Khattab, ajaban laka ya Ibnu Abbas, alangkah menakjubkan atau alangkah mengherankan dirimu ya Ibnu Abbas. Huma Aisyatu wa Hafsah, dua wanita itu adalah Aisyah dan Hafsah. Ya. Jadi Hafsah putrinya Abu Bakar, Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah adalah putrinya Umar. Summa istaqbala Umarul hadis yasuquhu, lalu kemudian Umar pun bercerita tentang latar belakang kisah itu. Kata Umar, kuntu ana wa jarul li minal ansar fi bani Umayyah ibni Zaid wa hum min awalil Madinah. Aku pernah punya tetangga dari kalangan Ansar, dari suku atau dari Bani Umayyah bin Zaid, dan mereka tinggal di dataran tinggi Madinah, alias mereka tinggal di ujung-ujung kota Madinah, sekitar 4 atau 5 kilometer. Ya, 4 atau 5 kilometer. Wa kunna natanawabu an-nuzula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan tetanggaku itu, ada yang mengatakan dia adalah Aus bin Hauli, ada yang mengatakan Itban bin Malik. Saya dengan tetanggaku itu berganti-gantian mendatangi majelis Nabi SAW. Jadi gantian, ya, mengingat jarak ya lumayan 5 kilometer. Fayanzilu yauman wa anzilu yauman. Sehari dia yang datang menuntut ilmu, hari berikutnya saya yang menuntut ilmu. Jadi piket, gantian menuntut ilmu. Fa idza nazaltu ji'tuhu bima hadasa min khabari dzalikal yaum min al-wahi aw ghairihi. Jika tiba giliranku menuntut ilmu, datang ke Nabi, pulangnya tak kabarkan ilmu yang aku dapatkan dari Nabi, baik itu wahyu ataupun ilmu yang lain. Jadi setiap pulang dari kajian, singgah nyambangi si fulan, yaitu Itban, lalu menyampaikan apa saja ilmu yang didapatkan. Begitu juga sebaliknya. Wa idza nazal, kalau dia yang pergi menuntut ilmu, fa'ala misla dzalik, dia melakukan hal yang sama. Pulang, lalu singgah ke rumah Umar, lalu mengabarkan ilmu yang ia dapatkan. Makanya gantian. Sebab kalau nanti berangkat dua-dua, mungkin ada maslahat yang tertinggal. Atau kalau dua-duanya berangkat, lalu kemudian dua-duanya sakit, nggak ada lagi yang menuntut ilmu. Ya, antum juga bisa seperti itu. Tapi itu tadi, upayakan
kembali lalu ceritakan ilmu itu kepada saudara antum. Kalau tidak sempat ya semua datang menuntut ilmu. Ya. Kalau memang juga tidak sempat ya bisa dengan cara seperti ini ya, di live langsung untuk membantu saudara kita yang tidak sempat hadir. Walaupun sebenarnya yang paling utama itu kaum muslimin tidak duduk di rumah sambil menonton kajian. Yang paling utama. Yang paling utama itu mendatangi sumbernya langsung. Ya, datang, duduk, mendengar, ada dialog. Kemudian disitulah nanti ada janji turunnya ketenangan. Ya, sakinah. Ketika orang datang menuntut ilmu. Jadi kaum muslimin ada banyak nilai plus di saat kita langsung datang duduk mendengarkan ilmu tersebut. Kalau di rumah ya bisa lah, paling lihat sebentar 5 menit sudah bosan, pindah lagi di channel yang lain. Enggak tuntas. Ya. Nah, baik. Kata Umar melanjutkan, "Wa kunna ma'syara Quraisy naglibun nisa." Kami ini orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Kami itu mendominasi wanita. Alias wanita itu tidak turut campur dalam urusan-urusan rumah tangga. Mereka itu sudah sami'na wa ata'na saja. Pokoknya apa omongan laki-laki yaitu suami, ya istri manut aja. Enggak mereka campur tangan, enggak. Apalagi mau menentang, enggak. Falamma qadimna 'alal ansar, ketika kami tiba di Madinah ini berjumpa dengan orang-orang Ansar. Idz qaumun taglibuhum nisa'uhum. Kebalik, justru wanitanya yang lebih mendominasi dari para lelaki. Mereka juga turut campur, mendebat suaminya, memprotes, mengkritik suami. Itu penduduk Madinah. Ya. Fa'tafiqa nisa'u ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Repotnya, setelah orang-orang Mekah ini hijrah ke Madinah, mereka para wanita-wanita Mekah sudah mulai ikut-ikutan dengan wanita Ansar. Nah, ini lingkungan. Ini efek dari lingkungan kaum muslimin. Makanya kata ulama, atau boleh jadi hadis, al-jar qabla ad-dar. Memilih tetangga sebelum memilih rumah. Ya, jangan rumah dulu, baru besok-besok baru melihat tetangga. Loh, tetangganya kayak gini. Jadi sebelum kita membangun rumah, lihat dulu tetangganya seperti apa. Lalu bangunlah rumah di situ. Ya, baik. Fa sakhiftu ala imraati. Satu hari kata Umar, aku meninggikan suaraku terhadap istriku. Ya, Umar lagi marah terhadap istri yang bernama Zainab binti Maz'un. Faraja'atni, dan ia pun mendebatku. Ia memprotesku, mendebat argumenku. Fa ankartu an turaji'ani. Lalu aku pun mengingkari sikap istriku tersebut. Loh, kok iso? Kenapa dia bisa mendebatku? Kenapa bisa dia memprotes keputusanku? Qalat, walima tunkiru an uraji'ak. Mengapa engkau mengingkari aku mendebatmu? Mengapa engkau mengingkari aku memprotesmu? Fa wallah inna azwajan nabi la yuraji'nahu. Demi Allah, istri-istri Nabi juga kayak ngono. Juga mendebat Nabi, memprotes Nabi. Istri-istri Nabi pun kayak gitu. Ya. Jadi ini memang keluarga Nabi menjadi sentral bagi para sahabat. Melihat, nah istri-istri Nabi kayak ngono ya wes. Ya. Sudah. Baik. Wa inna ihdahunna la tahjuruhu al-yawma hatta al-lail. Salah seorang di antara mereka ada yang mendiamkan Nabi sampai sehari semalam. Ya. Ada yang nesu kepada Nabi sehari semalam. Oh, tidak main-main nesu sama Nabi. Fa afza'ani dzalik. Itu mengejutkan aku. Wa qultu laha,
Aku bilang sama istriku, qad khaba man fa'ala dzalik minhunna. Betul-betul rugi orang yang melakukan seperti itu. Summa jama'tu alayya thiyabi. Lalu aku kumpulkan pakaianku, alias aku segera menggunakan pakaianku, selendangku. Fanazaltu fadakhaltu ala Hafsah. Lalu aku menuju ke rumah Hafsah. Hingga pun ia segera mendatangi Hafsah dan berkata, "Hai Hafsah, atughadibu ihdakunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yawma hatta al-lail?" Benarkah ada di antara kalian membuat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, "Na'am." Betul ayah. Faqultu qad khibti wa khasirti. Alangkah rugi dan celakanya kalian. Afata'manina ay yaghdaballahu li ghadabi rasulih sallallahu alaihi wasallam fatahliki? Apakah kalian merasa aman dengan murka Allah karena kalian membuat murka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anakku, la tastakthirin nabi wala turaji'ihi fi syai'in. Wahai anakku, jangan minta banyak kepada Nabi. Jangan menuntut banyak kepada Nabi. Ya, apalagi Nabi itu bukanlah orang yang memiliki banyak dinar, yang memiliki banyak harta. Dan juga jangan sekali-kali kau memprotes kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali. Jangan membantah Nabi. Wala tahjuri. Jangan sekali-kali kamu mendiamkan Nabi. Jangan nesu pada Nabi. Wasilini ma bada laki. Kalau ada yang engkau inginkan, minta sama ayahmu ini. Ya. Ya, ini Masya Allah orang tua yang juga turut campur dalam urusan rumah tangga anak. Bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menegur putrinya. Sebab banyak orang tua sekarang kalau terjadi urusan rumah tangga, terjadi cekcok rumah tangga, biasanya orang tua mendukung, ya, mendukung kepada salah satunya. Ini buruk kaum muslimin. Ya. Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki awda'a minki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali nak kau cemburu kepada tetanggamu yang lebih cantik darimu dan yang lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud adalah Aisyah. Ojo sekali-kali cemburu kepada Aisyah yang lebih cantik darimu dan yang lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar melanjutkan, kami ini tengah mengobrolkan obrolan yang hangat. Ya, jadi cerita ini setelah itu Umar pulang. Umar pulang setelah memberi nasihat kepada putri. Kata Umar, kami ini tengah membincangkan obrolan hangat tentang Ghassan, tentang suku Ghassan. Ghassan ini ada rencana untuk menyerang Madinah. Bahkan tengah bersiap-siap untuk menyerang Madinah. Itu pembincangan yang sedang hangat di tengah para sahabat. Umar melanjutkan, kemudian temanku dapat giliran hari itu untuk menuntut ilmu. Kemudian di waktu malam, di waktu Isya, setelah Isya, teman itu datang lalu menggedor pintu rumahku dengan begitu keras, digedor. Kata Umar, "Athamma huwa?" Apakah ini berita tentang penyerangan? Ya, ini tanda tanya besar. Ini tampaknya sudah penyerangan sudah datang ini. Serangan sudah datang. Maka aku pun terkejut. Lalu aku keluar menemui sahabatku tadi. Kata sahabatku, "Qad hadasal yauma amrun azim." Terjadi peristiwa besar hari ini. Qultu ma huwa ajaa Ghassan? Apakah berita tentang kedatangan Ghassan? Qala la, bukan itu. Bal a'dhamu min dzalik wal ahwal
beritanya lebih besar dan lebih gawat dari itu. Talaqan nabiyyu nisa'ahu. Nabi mentalak, menceraikan istri-istri. Ya. Qala Ubaid bin Hunain, sami'a Ibnu Abbas mendengar dari Umar. Faqala i'tazala an-nabi wa azwajuhu. Bahwa Nabi, dalam versi yang lain, bahwa Nabi mengasingkan diri dari istri-istrinya, alias Nabi sudah enggak mendatangi lagi istrinya. Maka spontan Umar berkata, khabat Hafsah wa khasirat. Betul-betul merugi si Hafsah ini. Ya. Wa qad kuntu azunnu hadza yusiku ayyakun. Aku sudah perkirakan memang ini akan terjadi nanti ini. Kalau kayak gini akan terjadi betul nanti. Ya. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan pakaiannya, alias dia mengenakan pakaiannya, dan jarak antara rumah beliau dengan Nabi sekitar 5 km. Ia segera menuju ke masjid Nabi. Dan waktu itu kejadiannya subuh, karena berita ini setelah Isya. Fasallaitu salatal fajr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun salat subuh bersama Nabi. Seusai salat subuh, Nabi masuk ke tempat pengasingannya. Masuk ke dalam ruang tempat Nabi mengasingkan diri. Lalu aku masuk ke rumah Hafsah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumah-rumah istri Nabi itu ada di sekitar masjid Nabi, dan rumah Hafsah dengan Aisyah itu begitu dekat. Dan Nabi masuk ke tempat ruang yang merupakan ruang penyimpanan makanan. Nabi masuk dalam ruang itu. Jadi bukan di rumah salah seorang istrinya, bukan. Di ruang yang tersendiri. Umar belok ke rumah Hafsah. Dan di sana Hafsah sedang menangis. Aku berkata, "Ma yubki? Apa yang membuatmu menangis? Alam akun hazzartuki hadza? Bukankah aku sudah memperingatkan ini? Atallaka kunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mencerai kalian?" Qalat la adri. Aku enggak tahu ayah. Apakah Nabi menceraikan kami atau tidak? Ha huwa za mu'tazilun fi masrubah. Beliau lagi mengasingkan diri di ruang pengasingan. Fa kharajtu. Maka aku keluar dari rumah Hafsah. Faji'tu ilal mimbar. Aku datang ke mimbar, dan di sana ternyata sudah ada beberapa orang yang juga sedang menangis. Ya, menangis. Ya, karena mendengar peristiwa kasus ini. Nabi mendiamkan semua istri-istrinya yang 9 itu. Fajalastu ma'ahum qalilan. Lalu aku pun duduk bersama mereka sejenak. Namun aku telah dikalahkan oleh kegalauanku. Maka aku datang ke tempat pengasingan Nabi, ke ruang pengasingan tersebut. Lalu aku bertanya kepada seorang pemuda yang hitam, yang bernama Rabah, yang ada di tangga. Jadi tempat ini agak tinggi, yang ada tangganya. Aku berkata, "Ista'zin li Umar." Beritahukan kepada Nabi. Umar minta izin untuk masuk. Fadakhala al-ghulam fakallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa raja'a. Si pemuda ini pun masuk, berbicara kepada Nabi, lalu setelah itu balik, lalu kembali. Faqala kallamtu an-nabiy. Saya sudah ngomong sama Nabi. Wa zakartuka lahu fasamata. Aku sudah menyebut namamu. Aku sudah sampaikan apa maksudmu. Namun Nabi diam saja. Fansaraftu. Lalu aku pun berbalik dan duduk kembali bersama orang-orang yang ada di sisi mimbar. Aku terkalahkan dengan kegelisahanku. Maka aku kembali mendatangi pemuda tersebut, mintakan izin untuk Umar. Maka pemuda ini masuk menemui Nabi, lalu kembali dan berkata, "Aku sudah menyampaikan apa maksudmu." Namun Nabi diam saja. Maka aku pun kembali ke mimbar
duduk bersama orang-orang yang ada di sana. Kemudian aku terkalahkan dengan kegelisahanku. Maka aku lagi mendatangi pemuda tersebut dan berkata, sampaikan Umar minta izin untuk menemui Nabi. Pemuda itu pun masuk menemui Nabi dan kembali. Lalu berkata, aku sudah menyampaikan hal itu, namun Nabi diam saja. Maka Umar pun memutuskan untuk pulang. Qala idzal gulam yad'uni. Tiba-tiba si pemuda itu memanggilku dan berkata, Nabi sudah mengizinkanmu. Maka aku pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku dapati Nabi ketiga itu sedang berbaring di atas pasir yang bertikar dari anyaman pelepah daun korma. Jadi pelepah daun korma dianyam, ya, tidak ada ranjangnya, ya, jadi beralaskan dengan pasir. Dan aku lihat pasir itu membekas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh ya Allah, begitu sederhananya. Jadi pasir itu membekas di punggung beliau. Dan beliau mengambil posisi duduk, bertelekan di atas bantal, yang bantal ini terbuat dari kulit yang berisi serabut-serabut korma. Ya, serabut-serabutnya, apakah itu dari serabut dari daunnya atau kulit dari pohon kurma. Ya, jadi ini kulit hewan dimasukkan situ, pokoknya serabut-serabut apa dimasukkan dalam. Ya, kalau kita kan pakai kapas, kapuk ya, spon atau apa. Subhanallah. Kemudian aku ucap salam kepada beliau. Aku berkata kepada beliau dalam posisi berdiri, ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak, engkau mencerai istrimu ya Rasulullah. Farafa ilayya basarah, Nabi memandangiku. Faqala la, tidak. Fakultu Allahu Akbar, aku bilang segera pada waktu itu Allahu Akbar. Nabi cuma mengelak istrinya, alias Nabi itu bersumpah tidak mau mendatangi istrinya, ya. Dan sumpah itu selama sebulan. Nabi bersumpah tidak mau lagi mendatangi istrinya selama sebulan. Ya, itu namanya ilak. Saking marahnya Nabi, ya, saking marahnya Nabi sampai mengilak istrinya, bersumpah untuk tidak mendatangi mereka selama sebulan. Kemudian aku melanjutkan perkataanku, ya Rasulullah, sebaiknya engkau tahu ya Rasulullah, kami ini orang-orang Quraisy dulu mendominasi dan mengalahkan para wanita. Setelah kami tiba di Madinah, kebalik, wanita-wanita mengalahkan kami. Nabi pun tersenyum. Ya, Nabi tersenyum dengan ungkapan itu. Ya, ini baiknya kalau ada saudara kita lagi nesu, lagi susah, dibuat tersenyum. Ya, sebagaimana Umar. Kemudian aku lanjutkan, ya Rasulullah, sekedar engkau tahu, tadi aku datang ke rumahnya Hafsah, tak bilang sama Hafsah, ya Hafsah, ojo cemburu sama tetanggamu yang lebih cantik darimu dan yang lebih dicintai oleh Nabi. Lagi-lagi Nabi tersenyum. Ketika aku melihat wajah Nabi yang sudah tersenyum, maka aku pun duduk. Ketika aku duduk, aku edarkan pandanganku di rumah di mana Nabi yang ada di dalamnya. Fawallahi ma ra'aitu fi baitihi syai'an yaruddul basara ghaira ahabatin salasatin. Demi Allah, aku tidak melihat di sana satupun yang menarik pandangan selain 3 perkakas. Ya, cuma ada 3 perkakas yang menarik pandangan. Fakultu ya Rasulullah, ud'u Allah falyuwassi' ala ummati. Berdoalah kepada Allah agar umatmu ini dilapangkan rezekimu, agar umat ini dilapangkan rezekinya. Ya Rasulullah, orang Persia, orang Romawi dilapangkan rezekinya oleh Allah. Allah berikan dunia kepada mereka, padahal mereka tidak menyembah Allah. Ya, padahal ini umatmu ya Rasulullah, kondisinya kayak ini.
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk yang tadinya bersandar. Nabi ambil posisi duduk lalu bersandar dan berkata, "Awa fi hadza anta ya Ibn al-Khattab?" Apakah engkau masih ragu dalam urusan ini ya Umar? Inna ulaika qaumun ujjilu tayyibatim fil hayatid dunya. Mereka itu, orang-orang kafir itu, disegerakan kenikmatan duniawinya. Jadi orang-orang kafir itu memang disegerakan kenikmatannya. Sementara orang-orang yang beriman, ya, mereka di samping juga sudah ada yang mendapat nikmat di dunia, juga mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan ampun untukku." Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri dari istri-istrinya lantaran omong-omongan yang terjadi antara Aisyah dengan Hafsah. Nabi mendiamkannya selama 29 malam. Jadi ini ceritanya, ya, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumah Zainab binti Jahsh. Ya, seperti yang kita ceritakan, Zainab, di mana Zainab ini cantik, juga termasuk saingan Aisyah radhiyallahu anha dari sisi kebaikan dan kesolehannya. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat jamuan madu, dan madu ini termasuk minuman yang istimewa di masa itu. Dan Nabi pun minum madu. Dan itu diketahui oleh istri-istri Nabi yang lain, yaitu Hafsah dengan Aisyah. Maka karena rasa kecemburuan ini, maka mereka bersepakat untuk mengatakan bahwa Nabi minum madu yang berkualitas rendah. Ya, Nabi minum madu yang berkualitas rendah, yaitu dari getah pohon maghafir. Ya, jadi ini kualitas yang paling rendah, dan ini kualitas ini baunya tidak sedap. Dan Nabi, seperti yang kita ketahui bersama, amat menjaga diri dari hal-hal yang mengganggu para malaikat. Nabi tidak mau sampai mulutnya bau, nggak mau. Hingga ketika Nabi SAW pulang ke rumah Aisyah, Nabi menyambutnya dengan ramah, Aisyah menyambutnya dengan ramah, lalu berkata, "Kok bau jenengan tidak sedap?" Ya, kata, "Enggak, saya minum apa? Saya cuma minum madu." "Enggak ya Rasulullah, ini baunya bau maghafir." Ya, bau maghafir. Ini karena kecemburuan ya. Ini baunya bau maghafir. Setelah itu Nabi SAW pulang ke rumah Hafsah, karena sudah tadi ada kesepakatan bilang, nanti kalau sampai di rumah ngomong bahwa itu madu dari maghafir. Ya, sampai di rumah Hafsah, Hafsah juga ngomong gitu, "Maaf ya Rasulullah, bau mulut jenengan tidak sedap, bau maghafir." Ya, katanya, "Saya cuma minum madu." "Iya, tidak enak, tidak sedap baunya, bau maghafir." Sehingga dengan itu nanti Nabi SAW mengharamkan madu, sehingga turun ayat yang menegur itu, surat At-Tahrim ayat pertama. Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untuk menyenangkan istrinya, lalu Allah menegurnya. Nah, ketika ada teguran seperti ini, maka Nabi semakin kesal kepada istrinya. Iya. Nah, seperti itu. Dan ada versi yang lain lagi. Ya, ada versi yang lain. Jadi Nabi SAW bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama sebulan. Nah, ketika sudah masuk malam ke-29, sudah 29, Nabi mendatangi istrinya. Istrinya berkata, "Ya Rasulullah, engkau ini bersumpah untuk tidak menemui kami selama sebulan. Loh, ini kan baru malam 29. Kata Nabi SAW, "Asy-syahru tis'un wa isruna lailatan." Malam itu, satu bulan itu adalah 29 malam. Jadi kalau bukan 29 ya 30. Jadi kalau disebut orang bersumpah demi Allah satu bulan tak ajak ngomong, pas ke 29 dari semari.
Malam itu adalah bulan itu adalah 29 malam, 29 hari. Baik. Kemudian turunlah ayat takhir. Ayat untuk menyuruh istri memilih, istri-istri Nabi untuk memilih. Tetap ada pada ikatan pernikahan atau diceraikan oleh Nabi. Dan Nabi memulai tawaran ini kepada Aisyah. Aisyah memilih untuk tetap bersama Nabi, tetapi minta dirahasiakan kepada istri-istri yang lain. Lalu ditanyakan ke istri-istri Nabi satu persatu, dan ternyata semuanya memilih untuk tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, lihatlah ini di rumah tangga Nabi. Jika ada amarah, ya, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita? Tetapi ini bukan pembenaran untuk kita marah setiap hari. Lalu berkata, oh di rumah Nabi juga marah ya, saya juga marah. Tidak kayak ngono. Ya, alias kaum muslimin, jika ini terjadi dalam rumah tangga kita, ingat-ingatlah bahwa ini semua datang dari syaitan. Lalu apa upaya kita kalau kita lagi marah? Pertama kaum muslimin, karena ini datang dari syaitan, maka segeralah berta'awudz. Ya, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika juga masih marah, ya, jika Anda dalam posisi berdiri, maka duduklah. Jika juga belum hilang amarah Anda, maka berbaringlah. Ya. Jika Anda marah terus berbicara, maka diamlah. Tahan mulutnya untuk tidak berbicara. Jika juga masih marah, datanglah ke cermin. Lihat wajah Anda. Bagaimana jeleknya wajah Anda ketika Anda marah. Kayaknya ini wajah saya rumahnya kalau marah ya. Yeah. Segeralah kaum muslimin berhenti dari amarah. Kalau bisa langsung rangkul istri. Ya. Atau mungkin istrinya digelitik kalau istri lagi marah. Ya. Buat dia tersenyum, buat dia tertawa. Atau istri juga melakukan hal yang sebaliknya. Buatkan makanan yang enak. Pokoknya biar suaminya marah, dia masak masakan yang enak. Terus minta maaf, maafkan mas, maafkan. Aku salah wes. Ya, memang ini, aduh mulut istri ini. Tunjukkan, walaupun Anda merasa benar. Ya, dan begitu seterusnya. Ya, jadi kaum muslimin sadari bahwa itu adalah datang dari syaitan. Nah, demikian kaum muslimin. Sebenarnya masih ada contoh, tetapi untuk ke depan kita langsung pindah ke bab yang baru. Demikian, mudah-mudahan kajian kita malam ini terkait tentang masalah amarah ini kita bisa mendapatkan faedah yang besar. Bagaimana kita harus menyikapi diri, bagaimana kita bersikap saat kita mengalami hal-hal seperti ini. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.